Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Fatul, tutor Dasdis, Sigma Course 2022. Nggak kerasa nih, kita udah nyampe di pertemuan 9. Kali ini kita akan membahas tentang materi motivasi. Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Purana Indrawan MP selaku dosen koordinator dasar bisnis karena berkat beliau kita dapat menyusun materi dasar bisnis dengan baik. Oke, langsung aja ke pembahasan. Seperti biasa diawali dengan pengertian. Landy dan Baker mengelompokkan pendekatan modern terhadap teori atau praktek motivasi. Setidaknya ada 5 nih. Ada 5 teori dari pendekatan modern terhadap motivasi. Yang pertama itu adalah teori kebutuhan, yang kedua teori penguatan, yang ketiga teori keadilan, yang keempat teori harapan, dan yang kelima teori sasaran. Oke, yang pertama dulu nih dari teori kebutuhan atau need theory. Teori motivasi yang menangani apa yang dibutuhkan atau persyaratan orang untuk menjalani kehidupan atau pekerjaannya. Nah, setidaknya ada hierarki dari kebutuhan Maslow nih. Kurang lebih bentuk hierarkinya ini seperti piramid, di mana landasan utamanya itu adalah kebutuhan fisiologi. Yang pertama, kebutuhan fisiologi. Di atasnya ada kebutuhan keamanan, selanjutnya ada kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, dan yang paling atas itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, 3 macam kebutuhan dalam diri seseorang untuk termotivasi menurut Atkinson. Menurut Atkinson ini ada 3 macam nih. Yang pertama, kebutuhan untuk berprestasi atau need of achievement. Yang kedua, ada kebutuhan kekuatan atau need of power. Dan yang ketiga adalah kebutuhan untuk berafiliasi atau need of affiliation, berhubungan dengan orang lain. Nah, kita masuk ke teori yang kedua, yaitu teori keadilan atau equity teori. Teori motivasi kerja yang menekankan peran yang dimainkan oleh keyakinan seseorang akan keadilan dan kejujuran dari penghargaan dan hukuman dalam menentukan prestasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya, kita masuk ke teori harapan atau ekspektasi teori. Teori motivasi yang menyatakan bahwa orang memilih bagaimana bertindak dari berbagai alternatif tingkah laku berdasarkan harapannya apakah ada keuntungan yang diperoleh dari tiap tingkah laku. Jadi ini lebih ke harapan ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke yang namanya asumsi tingkah laku dalam organisasi. Nah, di sini ada beberapa asumsi. Yang pertama, tingkah laku ditentukan oleh kombinasi faktor dalam individu dan faktor lingkungan. Jadi selain faktor diri kita sendiri, individu, faktor lingkungan itu juga menentukan yang namanya tingkah laku. Yang kedua, individu membuat keputusan tentang tingkah laku mereka dalam organisasi. Jadi faktor diri kita itu sangat menentukan ya teman-teman tentang perbuatan dan juga tingkah laku kita yang akan kita perbuat dalam suatu organisasi. Yang ketiga, individu mempunyai kebutuhan, keinginan, dan sasaran yang berbeda. Nah, setiap manusia kan memiliki pola pikir yang beda-beda ya, dan juga terakhir dari latar belakang berbeda. Jadi, memang yang namanya kebutuhan, keinginan, dan sasaran tiap orang itu pasti berbeda. Yang keempat, individu memiliki alternatif tingkah laku atas dasar harapan bahwa tingkah laku akan membawa hasil yang diinginkan. Oke, kita next. Nah, di sini ada model dasar harapan. Yang pertama, harapan hasil prestasi individu mengharapkan konsekuensi tertentu dari tingkah laku mereka. Yang kedua, valensi hasil dari suatu tingkah laku mempunyai suatu valensi atau kekuatan untuk memotivasi. Yang ketiga, harapan prestasi usaha individu cenderung memilih tingkat pelaksanaan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai hasil yang mereka inginkan. Gitu. Nah, kita lanjut ketemu nih ke teori yang keempat atau teori penguatan, reinforcement teori. Pendekatan pada motivasi berdasarkan hukum pengaruh tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, namun tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk ditinggalkan. Nah, manajer yang ingin mengubah tingkah laku anak buahnya harus mengubah konsekuensi dari tingkah laku tersebut. Next, di sini ada metode untuk mengubah tingkah laku, modifikasi tingkah laku. Yang pertama, penguatan positif.
tingkah laku yang diinginkan didorong dan dikuatkan dengan konsekuensi positif. Contohnya itu kayak kenaikan gaji atau pujian atau mungkin konservasi dan lain-lainnya. Yang kedua, belajar menghindari karyawan mengubah tingkah laku untuk menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, pemadaman manajer menghentikan tingkah laku karyawan. Dan yang keempat, hukuman manajer menerapkan konsekuensi negatif terhadap tingkah laku karyawan. Nah, yang kelima ada teori menentukan sasaran, goal setting theory. Orang yang termotivasi jika mereka bertingkah laku dengan cara menggerakkan mereka ke sasaran yang jelas, yang mereka terima dan terdapat harapan besar untuk dicapai. Nah, selanjutnya, proses menentukan sasaran. Di sini ada 4 poin nih. Yang pertama, penetapan standar untuk dicapai. Jadi kita tentuin dulu nih standarnya, standar yang ingin kita capai. Yang kedua, evaluasi apakah standar tersebut dapat dicapai. Jadi kita juga harus realistis ya teman-teman, apakah standar yang tadi kita udah tetapkan itu kayak bisa dicapai atau enggak nih gitu. Yang ketiga, evaluasi apakah standar tersebut sesuai dengan sasaran pribadi. Jadi kalau kita udah memiliki sasaran, kita balik evaluasi diri nih, kayak ini sesuai nggak sih dengan pribadi kita, atau mungkin ini cuman kayak keinginan kita. Balik lagi kayak tadi ada yang namanya teori ekspektasi berlebih aja gitu, tapi tidak selaras dengan sasaran pribadi diri kita. Dan yang keempat, standar diterima, maka sasaran ditetapkan, dan tingkah laku maju ke arah sasaran. Ini artinya udah final, berarti sasarannya ini udah tepat nih bakal kita bidik, kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu penjelasannya tentang pertemuan ke-9 tentang motivasi. Seperti biasa untuk membuat teman-teman ingat dan memperdalam pengetahuan teman-teman, kita bakalan ada kuis. Oke teman-teman, seperti biasa untuk membuat pemahaman teman-teman semakin mendalam nih dan juga merefresh ingatan teman-teman tentang materi yang udah aku sampaikan, kita bakal ada quiz seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sistemnya seperti biasa, teman-teman boleh dengan cara kumpulin jawabannya, terus di-share di kolom komentar, atau teman-teman juga boleh sambil post, sambil ngejawab, supaya kayak bener-bener lagi kuis, terserah. Yang penting teman-teman ngikutin dan juga ngejawabin setiap kuis yang ada. Kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. Teori motivasi yang menangani apa yang dibutuhkan atau persyaratan orang untuk menjalani kehidupannya atau pekerjaannya merupakan jenis teori apa nih teman-teman kira-kira? Oke, jawabannya adalah teori kebutuhan atau need teori. Next ke pertanyaan kedua. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosiologi, kebutuhan harga diri, kebutuhan aktualisasi diri, merupakan hierarki kebutuhan menurut siapa nih? Yang tadi aku jelasin, yang kayak bentuknya kayak piramid dan digapai dari bawah hingga ke atas nih, mulai dari fisiologi, keamanan, sosial, harga diri, aktualisasi diri. Kira-kira menurut siapa? Oke, kita cek jawabannya menurut hierarki kebutuhan dari Maslow. Oke, kita next yang ketiga. Sebutkan 3 macam kebutuhan dalam diri seseorang untuk termotivasi menurut Atkinson. Tadi udah aku mention juga nih di materi. Kira-kira apa aja nih 3 macam kebutuhannya? Oke, jawabannya adalah ini. 1, kebutuhan untuk berprestasi atau need of achievement. Kedua, kebutuhan kekuatan atau need of power. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk berafiliasi, need affiliation, berhubungan dengan orang lain. Oke, kita next ke pertanyaan keempat. Pada teori penguatan atau reinforcement theory, pendekatan pada motivasi berdasarkan apa nih teman-teman? Berdasarkan apa ya kira-kira? Oke, kita lihat jawabannya berdasarkan hukum pengaruh. Jadi hukum pengaruh ini sangat berkaitan untuk dalam pendekatan penguatan atau reinforcement teori. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Orang akan termotivasi jika mereka bertingkah laku dengan cara menggerakkan mereka ke sasaran yang jelas, yang mereka terima dan terdapat harapan besar untuk dicapai. Ini merupakan teori siapa nih?
kira-kira? Ini penambahan ilmu nih. Jadi ini adalah teori menurut teori menentukan sasaran atau goal setting theory. Oke teman-teman, pertanyaannya udah habis. Boleh diulang-ulang supaya makin hafal dan makin makin paham tentang materi yang udah aku sampaikan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Nggak pernah capek aku ucapin. Terima kasih dan juga jangan lupa untuk berkunjung ke Instagram @pendidikan.akmapesa untuk mendapatkan info-info terbaru dari mata kuliah yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa.